Assalamualaikum. Oke, Masya Allah, dari cara menjawabnya saja sudah bersemangat. Semoga kita hari ini bersemangat ya untuk belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Luar biasa, Allah Akbar. Oke, Masya Allah. Silakan ketua kelas sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita melakukan doa dulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amrahu qawli. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin ya Rabbin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Baik, perhatikan di sekeliling kamu, apakah masih ada sampah atau masih ada bukunya yang jatuh di bawah. Silakan diambil, atur posisi kursi dan meja kamu, cari posisi yang paling nyaman untuk kamu duduki selama melakukan proses pembelajaran. Oke, sudah aman semua? Sudah? Sudah nyaman posisinya? Oke, sekarang siapa yang tidak hadir? Perhatikan di sekeliling kamu. Siapa yang nggak hadir? Oke, berarti semua hari ini dalam keadaan hadir. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan jiwa semangat nasionalisme. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sampai di situ saja. Semoga dengan adanya lagu, menyanyikan lagu nasional itu menumbuhkan jiwa semangat nasionalisme. Oke, sebelum Ibu ajak kalian untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk merilekskan otak kembali. Merilekskan otak kembali untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan semuanya pejamkan matanya, ambil posisi ternyaman, letakkan tangannya di atas meja, silakan pejamkan matanya, dengarkan dan resapi musik yang Ibu sediakan untuk merilekskannya. Oke, silakan kamu resapi suaranya, anggap kamu berada di tepi pantai dengan suara air, gemercik air yang membuat kamu rileks. Silakan lupakan masalah-masalah kamu. Rileks untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Resapi musiknya. Oke, silakan buka matanya kembali. Oke, apa yang kamu rasakan? Bagaimana? Jauh lebih tenang. Ada lagi? Jauh lebih apa lagi? Jauh lebih rileks. Iya, jauh lebih rileks. Ya, itu adalah salah satu cara untuk menenangkan diri kita memulai pembelajaran. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Jaki baca yang pertama. 1. Memasuki kelas tepat waktu. Oke, 2. Dalam keadaan bersih dan rapi. 5. Sifa azah.
5. Ketika keluar ruangan kelas terlebih dahulu izin kepada guru. Oke, baik. Itu adalah beberapa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati pada awal pembelajaran. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Mengenai apa? Mengenai? Iya, mengenai hak dan kewajiban. Oke. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang hak dan kewajiban, hanya pengertiannya saja, pengertian dari hak dan kewajiban. Kalau hari ini nanti kamu dari gambar bisa kamu ketahui apa yang mau kita pelajari. Kamu lihat nggak di dalam gambar ini ada apa? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Pada gambar sedang mengapain mereka? Membersihkan ruangan kelas. Berapa orang? 4. Berarti kalau mereka itu membersihkan ruangan kelas, mereka ngapain? Menyapu, terus buang sampah. Oke. Melap jendela dan lain sebagainya. Sekarang Amarta, coba kamu baca apa di situ soalnya, pertanyaannya. Apakah kamu pernah melakukan yang sesuai dengan gambar tersebut? Berikan alasan. Oke, sekarang mau ibu tanya dulu sama si Amarta. Pernah nggak kamu melakukan hal yang ada pada gambar? Pernah, Bu? Pernah. Berarti kamu pernah menyapu kelas? Pernah. Apa alasan kamu untuk melaksanakan tersebut? Nanti kita bisa, tunggu dulu. Nanti kita bisa tahu. Oh iya, dari gambar ini kita mau belajar tentang ini. Ayo, tadi kalau ibu tanya si Amarta, gambar tersebut pernah dilakukannya, yaitu menyapu kelas. Lalu Amarta berikan alasan kamu, kenapa harus kamu lakukan? Agar kelas tetap bersih dan itu merupakan salah satu kewajiban kita. Iya, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Oke, dari gambar ini udah bisa nggak terbayang kita mau belajar apa? Udah? Oke, itu masih satu gambar. Belum, Bu? Belum dapat intisarinya kita hari ini mau belajar apa? Masih satu. Tadi kata si Amarta bahwa dari gambar ini, kenapa dia wajib melakukannya? Karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Oke, ada gambar yang kedua. Perhatikan gambar kedua, ngapain mereka? Sedang belajar. Sama nggak sama yang kita lakukan ini? Sama. Sekarang si Fawas, coba baca soalnya Fawas. Apakah kamu pernah mendapatkan yang sesuai dengan gambar tersebut? Oke, kurang kuat suaranya, kurang bersemangat. Ayo lebih kuat. Apakah kamu pernah mendapatkan yang sesuai dengan gambar tersebut? Nah, sekarang ibu tanya, pernah nggak kamu dapatkan? Pernah. Sekarang lagi kamu rasakan atau tidak? Iya, berarti kalau melakukan pembelajaran itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kata si Fawas, di dalam gambar ini merupakan suatu sekumpulan peserta didik yang sedang melaksanakan pembelajaran. Dan si Fawas mengatakan bahwa memang sedang dirasakan pada saat ini. Ini apa? Kalau di gambar pertama tadi kata si Amarta itu adalah kewajiban. Kalau ini apa kira-kira? Udah bisa nggak tergambar ini kita mau ngapain? Mau ngapain judul pembelajarannya hari ini? Hak dan? Kalau minggu lalu pengertiannya, kalau hari ini apanya? Contoh? Ya, contoh penerapan hak dan atau dalam buku paketnya itu namanya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Dari kedua gambar tadi kita dapatkan bahwa hari ini kita mau belajar tentang hak dan kewajiban. Tapi contohnya, kalau minggu lalu itu pengertiannya. Ada nggak hubungan antara pembelajaran minggu lalu dengan yang sekarang? Jadi dari dua gambar tersebut, bisa kita simpulkan hari ini kita mau belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang. Oke, apa yang kamu lihat pada layar? Motivasi. Tidak ada orang yang pernah diberkahi dengan hak. Maksudnya itu adalah tidak ada orang yang dengan cuma-cuma diberikan haknya tanpa dibebani suatu tanggung jawab atau kewajiban. Sekarang saya mau tanya, apa rupanya itu hak? Secara kesimpulan, hak
yang sesuatu, iya, sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi tidak ada orang yang diberikan haknya secara cuma-cuma tanpa dibebani dulu dengan tanggung jawabnya. Oke, itulah untuk motivasi untuk memulai pembelajaran sekarang, hari ini. Silahkan kamu lihat pada layar tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan Humala baca. Kuat suaranya. 1. Kelas 91 semester ganjil pada SMP swasta dan mampu Identifikasi dan memahami apa yang dimaksud dengan 3. Peserta didik kelas 91 semester ganjil pada SMP swasta Al-Muslimin Pandan mampu menentukan contoh penerapan hak dan kewajiban di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oke, 391 semester ganjil SMP swasta Al-Muslimin Pandan mampu menyajikan hasil diskusi contoh perilaku dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini itu nanti Ibu kasih kamu sebuah masalah, kamu temukan apa solusi dari masalah tersebut, kemudian nanti Ibu kasih lagi kamu kuis asesmen awal untuk menentukan letak tempat duduk kalian. Jadi setelah ini nanti Ibu kasih kamu link quizzes, kamu jawab dengan waktu 5 menit, setelah itu nanti dapat hasilnya, maka nanti ada kelompok yang mahir, sedang, dan kurang mahir. Kita bentuk kelompok, setelah itu kita nanti melakukan diskusi. Melakukan diskusi kelompok, setelah itu presentasi ke depan, kita pecahkan masalah yang ada, setelah itu Ibu buat kesimpulan dari hasil diskusi yang kita laksanakan. Ingat, dalam pembelajaran ini ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Pertama, dia ada penilaian asesmen awal untuk menentukan kelompok mana nanti kamu duduknya. Mahirkah, sedangkah, atau kurang mahir. Yang kedua, itu ada asesmen namanya asesmen formatif. Itu maksudnya itu kamu sedang mengerjakan diskusi kelompok. Ibu lihat siapa sikapnya yang baik, yang kerjasama, kemudian menjawab LKPD-nya bagaimana. Lalu yang terakhir nanti ada penilaian asesmen sumatif. Di situ nanti di akhir pembelajaran. Oke, paham maksudnya? Oke, sekarang keluarkan handphonenya untuk kita bersiap-siap masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Siapkan handphonenya, pastikan handphonenya itu dalam keadaan memiliki paket. Oke, silakan siap-siap buka Google Lens-nya. Google Lens. Oke ya. Sebentar, Ibu lagi menyiapkan untuk link quizzes-nya. Oke ya. Scan barcode yang nggak bisa, silakan maju ke depan. Satu-satu. Yang nggak bisa maju. Ayo, yang nggak bisa dapat dari belakang, silakan maju ke depan. Pakai Google Lens. Kamu scan barcode-nya. Coba, siapa yang terkendala? Ada yang terkendala? Oke, udah masuk. Ayo, coba. Siapa lagi yang terkendala? Nanti di kameranya itu ada link. Oke, itu tandanya sudah ada yang masuk ke link Ibu. Ayo. Oke, masuk. Oke, maju aja ke depan. Kalau nggak nampak, maju aja. Silakan maju. Oke, sebelum kita mulai, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat. Oke, udah 25 peserta. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Ayo, silakan. Nanti di layarnya ada nampaknya ada Sahira, ada Kansa. Ayo, silakan. 2 menit lagi. Oke, ada Alula. Posisi pertama ada Ruby. Oke, tepuk hebat. Hebat. Oke, posisi pertama tadi ada Ruby. Tampilan layar, kamu lihat ada sebuah masalah atau sebuah solusi. Apa ini?
Masalah. Sebuah apa? Iya, yang pertama masalahnya itu adalah karena seringnya kita membuang sampah sembarangan, maka muncullah suatu masalah. Masalahnya apa? Setelah kita sering buang sampah, apa yang terjadi? Sebelum banjir itu apa masalahnya? Pencemaran masalah yang kedua itu apa? Bolos, atau bahasa kerennya itu adalah cabut dalam itu masalah di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Masalah apa? Apa itu? Itu masalah di lingkungan masyarakat. Oke, banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan haknya untuk bersekolah. Oke, berarti itu masalah yang pertama. Nanti ibu akan menyuruh kamu memecahkan masalah tersebut. Oke, sekarang ada Alula, ada Dini, Humala, Silvia. Oke, berarti di sini tempatnya. Oke, Fawas, Amarta, sama Aisyah. Oke, lebihnya di sebelah sini. Ayo, silakan duduk. Oke, sebelum ibu tayangkan satu video tentang masalah yang ada pada hak dan kewajiban, pada materi hak dan kewajiban. Ibu akan kasih kamu sumber belajar, ibu kasih untuk salah satu sumber kamu dalam memecahkan masalah. Oke, sekarang dengarkan video yang ada pada layar. Siap? Oke, dengarkan. Hak dan kewajiban senantiasa berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Ketika kita ingin mendapatkan hak, maka kita juga harus sadar bahwa kewajiban kita juga harus dilaksanakan. Dan itu bukan oleh kita sebagai warga negara dalam kehidupan sosial. Hak dan bermanfaat. Oke, itu adalah sebuah tayangan video yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Oke, berarti bisa menjawab, berarti menyimak videonya. Oke, perhatikan pada layar. Yang pertama di situ ada pertanyaan kan? Video tentang apa yang telah ibu tayangkan? Ayo, Fawas, video tentang? Oke, video tentang? Contoh-contoh di lingkungan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Oke, menurut Pak Didik, nanti dalam LKPD ini ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama itu kamu tinggal menentukan mana hak dan kewajiban. Aktivitas yang kedua, kamu menarik gambar. Yang ketiga, itu adalah kamu mengidentifikasi dan menganalisis sebuah video yang ada ibu buat barcode-nya. Ada enggak? Hasilnya nanti buat di sini ya. Tulis di sini. Hasil video yang kami amati adalah. Oke, silahkan. Iya. Yang lain mengerjakan yang itu. Yang ini fokus pada 2 orang. Ini apa contohnya? Misal kamu deskripsi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Berarti itu apa? Oke. Oke. Silakan dideskripsikan. Oke, silakan dideskripsikan. Yang ini bagaimana? Oke, ya itu apa? Mendapatkan? Iya, benar. Ya, pecahkan masalah yang ada pada LKPD. Oke, waktunya 7 menit lagi. Semangat. Semangat. Oke, dengarkan Ibu. Nanti yang di depan
yang dipresentasikan yang hasil menganalisis pada video. Kan videonya itu adalah sebuah masalah. Nanti yang dipresentasikan itu adalah aktivitas 3-nya. Aktivitas sini aja. Ayo, maju semuanya maju. Ibu sambil ibu bimbing dan ibu ajari caranya. Ayo silakan maju. Oke, silahkan. Agak maju ke depan sedikit. Agak maju ke depan. Siapa yang jadi moderator? Siapa yang moderator? Maju lagi. Lagi. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 akan membacakan rangkuman mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban. Oke, silakan. Melalui video yang kami amati, buat sedikit suaranya. Melalui video yang kami amati, ya. Cara agar kita dapat melaksanakan kewajiban di rumah adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dari diri sendiri tentang pentingnya melaksanakan suatu kewajiban di rumah. Oke, lanjut. Lagi. Yang ini, hasil pengamatan kami melalui teks bahwa penyebab Andi berhak mendapatkan nilai adalah dengan cara mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, menurut si Jaki, menurut kelompok 1, mereka mengatakan bahwa penyebab si Andi itu harus diberikan nilai itu adalah dengan cara mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, ada yang mau memberikan pertanyaan pada kelompok 1? Silakan. Oke, dari kelompok 2 dipersilakan. Begitu caranya. Azza, ayo silakan. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan. Menurut kelompok 1, apakah pengertian dari kewajiban secara umum? Oke, pertanyaan si Ruby itu dari kelompok 2 adalah apakah pengertian kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hak tertentu. Oke, menurut si kelompok 1 apa tadi? Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak tertentu. Oke, kurang kuat suaranya kakak. Ayo, kedengaran kayak di belakang? Iya. Oke, ulangi Eza. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu hak tertentu. Oke, itu jawabannya Ruby. Bagaimana menurut kamu? Pas. Oke, silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Baiklah anak-anak ibu, tadi adalah diskusi tentang suatu masalah yang kamu miliki dalam lembar LKPD ya. Jadi dalam LKPD tadi itu kan ada sebuah masalah, lalu kamu temukan apa solusinya, bagaimana tanggapannya, bagaimana pemecahannya. Dan tadi masing-masing kelompok juga sudah memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan. Oke, melalui hasil diskusi tersebut, anak-anak ibu sekalian itu harus ibu berikan sebuah motivasi. Pembelajaran ini adalah tentang hak dan kewajiban. Pembelajaran hari ini itu harus bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Idealnya kalau kita belajar sesuatu itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Ayo Sylvia, hasil kerja kelompoknya tadi ngapain? Bahwa laksanakan dapat saya simpulkan. Oke. Ayo silakan Sylvia. Hasil dari kelompok yang dapat saya simpulkan hari ini merupakan salah satu contoh penerapan di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan salah satu kewajiban di rumah yaitu membantu kedua orang tua dalam melakukan sesuatu. Oke. Ini
menyimpulkan, ini belum kesimpulan materi ya, ini masih kesimpulan dari hasil kerja kelompok kita tadi. Jadi pegang handphonenya? Oke, pastikan kamu buka Google Lens. Kayak tadi juga. Sabar Bu, jadi saya sabar. Sabar ya. Iya, ini sebelum kita mulai tepuk semangat dulu lah. Ayo Azza, posisinya bagus, rapi. Ayo tepuk semangat. Semangat. Oke, ya. Oke, kita mulai. Waktunya 3 menit ya. Oke. Oh, bisa lah itu. Soalnya 5. Gampang kan? Kalau kamu fokus dalam mengikuti pembelajaran, ini pasti jawabannya gampang. Oke, kita mulai. Oke. Silakan scan barcode kurang besar. 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1. Silakan, waktunya 3 menit. Silakan. Nggak boleh, ayo silakan. Oke. Posisi pertama. Oke, tenang. Posisi pertama itu ada Alula. Kedua ada pada pembelajaran hari ini. Ini kesimpulan dari Ibu. Nanti saya minta salah satu dari kalian akan menyimpulkan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang bagaimana atau apa saja contoh dari pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Pembelajaran pada hari ini itu harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah refleksi. Oke, perhatikan pada layar yang sudah Ibu sediakan. Oke, Ibu kasih, ini waktunya 1 menit. Oke, silakan. Waktunya 1 menit. Gambarkan di sini perasaan kamu. Bu, saya nggak bisa gambar. Saya hanya bisa menuliskannya, silakan. Kalau kamu senang, bahagia, silakan kamu tulis pada sticky note-nya. Lalu nanti kamu tempelkan. Misalkan, mana yang mau kamu tempelkan? Oke? Silakan. Silakan digambarkan kamu bagaimana perasaannya, senang, bahagia. Oke, silakan. Oke, silakan. Tempel. Setelah ditempel, kembali ke tempat duduknya ya. Silakan. Baik, silakan Pawas refleksikan bagaimana sih perasaan kamu hari ini. Perasaan saya hari ini. Hari ini saya sangat senang Karena saya dapat mengikuti Oke, mengikuti kuis. Oke, baik. Menurut Fawas dia merasa senang karena bisa menggunakan aplikasi Quizizz untuk melaksanakan kuis. Nah, pesan moral yang mau Ibu sampaikan pada hari ini adalah jangan coba-coba minta hak kamu terlebih dahulu sebelum kamu melakukan kewajiban kamu. Oke, baik. Adapun pembelajaran kita minggu depan adalah tentang bagaimana cara kamu bisa konsisten dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Berarti pembelajaran berikutnya adalah tentang bagaimana cara kamu menerapkannya, lebih dicontohkan dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini kan kamu hanya menulis dan melihat, minggu depan bagaimana cara kamu bisa terjun langsung ke lapangan untuk mencontohkannya. Oke ya? Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan dengarkan instruksi dari ketua kelas ya. Oke. Attention. What's your attention? Oke. Good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat.